Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Ekonomi Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Mbak Erva Salwanah Driana dengan NIM 4120-123. Yang kedua ada Mas Nanda Nugraha dengan NIM 4120-056. Dan saya sendiri Hama Miftah Hairudin dengan NIM 411-8096. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Erva Salwanadliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erva Salwanah Diana, NIM 4120123. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang Islam dan teologi tauhid, ekonomi tauhid dan takwa sebagai grand teori ekonomi Islam. Yang pertama, Islam. Secara sistematik, Islam berasal dari kata salima, artinya selamat dan menyelamatkan, damai dan untuk kedamaian, serta pasrah, tunduk dan patuh kepada Tuhan. Dan dengan kepatuhan seseorang kepada Tuhannya, maka akan selamat dan mendapatkan keselamatan untuk melahirkan kedamaian bersama. Seorang Muslim adalah seseorang yang dapat menyelamatkan sesamanya untuk mencapai kedamaian hidup bersama dengan patuh dan taat atas kebenaran ajaran Tuhannya. Secara simbolik, makna keselamatan dan kedamaian bagi sesama ini diperlihatkan oleh setiap muslim dalam bentuk mengakhiri sholatnya dengan ucapan salam kedamaian, keberkahan, dan kasih sayang Tuhan untuk manusia di sampingnya. Yang kedua, Tauhid. Tauhid adalah inti ajaran Islam, bahkan juga inti ajaran semua agama samawi. Para nabi dan rasul silih berganti diutus Allah ke muka bumi, sesungguhnya bertugas untuk menyampaikan paham Tauhid ini. Tauhid dalam banyak tempat ditulis Tauhid, merupakan kata kerja atau verbal noun, sebuah derivasi atau tasrif dari kata-kata wahid yang artinya satu atau esa. Nama-nama tauhid antara lain yaitu ilmu aqaid, ilmu usuluddin, ilmu kalam, dan juga teologi. Selanjutnya, ekonomi tauhid dan takwa sebagai grand teori ekonomi Islam. Pemahaman yang paripurna tentang konsep tauhid ini berimplikasi kepada seluruh kegiatan kehidupan dan perilaku manusia di dunia. Syahadah adalah kesaksian sekaligus pernyataan moral yang mendorong manusia untuk melaksanakan dalam kehidupannya secara menyeluruh atau kafah, termasuk dalam kehidupan ekonomi umat manusia. Pandangan dunia yang mulai dari konsep ketuhanan atau keesaan Tuhan akan berimplikasi kepada kegiatan kehidupan manusia di dunia secara keseluruhan. Ada tuntutan bahwa apapun bentuk formulasi atau konsep ekonomi yang dirumuskan harus terjaga dalam kerangka kebenaran tauhid, dan ada keyakinan pula bahwa ada pertanggungjawaban yang harus dijalani yang pada akhirnya oleh setiap perilaku ekonomi dari setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan. Kebenaran dalam konsep tauhid adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang kedua yaitu tauhid sebagai landasan fundamental ajaran Islam. Ajaran Islam ialah sekumpulan pesan ketuhanan yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 571 sampai 632 Masehi untuk disampaikan kepada seluruh manusia sebagai petunjuk perjalanan hidupnya dari lahir hingga wafat.
Dengan demikian, pengertian kerangka dasar ajaran Islam adalah gambaran asli, garis besar, rute perjalanan, atau bagian pokok dari pesan ketuhanan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada manusia. Jika dilihat dari sejarah Islam, maka teologi tauhid ditawarkan sebagai solusi atas krisis teologi dalam masyarakat Arab jahiliyah saat itu, di mana suku-suku Arab mempertuhankan berhala sebagai pencerminan dan penuhanan pada kekuasaan dan kekayaan. Kekuasaan dan kekayaan dipandang segala-galanya dan mereka kemudian mempertuhankannya. Terdapat 3 pokok ajaran Islam. Yang pertama, akidah. Aspek keyakinan disebut akidah, yaitu suatu ikatan seseorang dengan Tuhan yang meyakininya. Akidah berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau sesuatu yang mengikat. Tiap agama memiliki akidah masing-masing yang mengikat keyakinan umatnya, seperti Trinitas sebagai akidah Kristen, yakni keyakinan terhadap Tuhan yang terdiri dari Tuhan Bapa, Anak, dan Ruh Kudus. Sedangkan dalam Islam, akidah adalah keimanan atau keyakinan yang pasti tanpa ada keraguan sedikit pun pada dasar-dasar ajaran Islam yang diberikan oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedua, syariah. Berisi perbuatan sebagai konsekuensi dari kepercayaan. Syariah adalah aturan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Hukum Islam atau syariah itu terdiri dari wajib, sunnah, mubah, makruh, dan juga haram. Yang terakhir yaitu yang ketiga ada akhlak. Akhlak adalah aspek perilaku yang tampak pada diri seseorang dalam hubungannya dengan diri sendiri, sesama manusia, dan alam sekitarnya. Berisi dorongan hati untuk berbuat sebaik-baiknya meskipun tanpa pengawasan pihak lain, karena percaya Allah itu Maha melihat dan juga Maha mengetahui. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota dari kelompok kami. Terima kasih. Tauhid teologi. Secara bahasa, kata teologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata yakni theos dan logos. Theos dalam bahasa Yunani berarti Tuhan, sedangkan logos berarti ilmu, wacana atau kata. Dengan demikian, teologi bisa kita maknai sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan. Adapun pendeta Drewes dan Julianus Mojo mengartikan teologi sebagai wacana ilmiah tentang ketuhanan. Tauhid antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Secara definisi, menurut beberapa pakarnya, pengertian antropologi dapat dimengerti sebagai ilmu yang mempelajari tentang keberadaan manusia, budaya masyarakatnya, dalam suatu teritorial tertentu. Lebih jelasnya, William E. Haviland mengemukakan bahwa antropologi merupakan studi tentang umat manusia berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Menurut Conjaningrat, antropologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkannya. Tauhid kosmologi. Kosmos berasal dari bahasa Yunani yang artinya dunia teratur, bentuk atau susunan benda. Istilah ini bahasa sederhana adalah keteraturan alam. Kosmologi dalam bahasa Inggris sama dengan kosmologi. Dari bahasa Yunani, kosmos, dunia, alam semesta, dan logos, ilmu tentang. Jadi kosmologi adalah ilmu yang mengandung alam semesta sebagai suatu
keseluruhan yang integral. Berdasarkan klasifikasi di atas, kosmologi bisa dibagi dalam 4 bagian seperti berikut. Yang pertama, kosmologi ilmiah, maksudnya ialah manusia membangun kosmologi universal mengenai alam semesta berdasarkan hasil-hasil ilmu pengetahuan empiris. 2. Kosmologi filosofis yang mencapai melalui proses argumentasi rasional. 3. Kosmologi yang diperoleh melalui keimanan kepada para pemimpin agama sehingga semua kata-kata mereka diyakini sebagai kebenaran. 4. Kosmologi irfani yang diperoleh melalui jalur intuisi atau mukasyafah, syuhud, dan isyraq. Yang selanjutnya tauhid kebudayaan dan tauhid masa depan. Tauhid kebudayaan. Secara etimologis, tauhid merupakan masdar dari kata wahada yang artinya satu atau esa. Sedangkan secara terminologis, tauhid adalah bentuk keyakinan paling tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang tidak lain adalah tempat makhluk bergantung. Sedangkan budaya dapat diartikan sebagai kebiasaan, hal yang dilakukan secara terus-menerus dan lain-lain. Namun yang perlu disadari bahwa dalam ilmu antropologi budaya tidak hanya berkutat pada ranah praktis dan produk seperti cara makan, cara bertamu, candi Borobudur, candi Prambanan, tarian daerah, pakaian, dan lain-lain. Tauhid masa depan. Tauhid merupakan landasan Islam yang paling penting. Apabila seseorang benar tauhidnya, maka dia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Secara tantangan bagi umat Islam pada era globalisasi adalah modernisasi, yaitu menghadapi kebudayaan yang masuk ke Indonesia serta bagaimana cara mengatasinya. Tauhid sebagai pandangan hidup dalam Islam. Tauhid menjadi penciri yang khas dan utama dari setiap ajaran Islam. Tauhid juga sebagai pandangan hidup bagi umat muslim yang menyatukan dimensi teologi, kosmologi, dan antropologi dalam setiap proses dan bentuk kebudayaan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep triangle, yaitu filsafat Tuhan, manusia, dan alam. Filsafat ekonomi yang Islami memiliki paradigma yang relevan dengan nilai logis, etis, dan estetis yang Islami yang kemudian difungsionalkan ke tingkah laku ekonomi manusia. Berikut merupakan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang harus selalu diimplementasikan, yaitu yang pertama prinsip keadilan, yang kedua yaitu prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yang ketiga prinsip kemerdekaan atau kebebasan, al-huriyah, yang keempat prinsip persamaan, al-musawah, yang kelima prinsip tolong-menolong, al-ta'awun, dan yang terakhir yaitu prinsip toleransi, tasamuh. Selanjutnya yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai model ekonomi Islam. Untuk umat muslim, Allah mengirimkan Nabi akhir zaman, Nabi yang sempurna untuk diteladani, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat utama Nabi Muhammad SAW yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan perilaku ekonomi dan bisnis pada khususnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sidik. Sifat sidik atau benar atau jujur harus menjadi visi hidup setiap muslim, karena hidup kita berasal dari yang maha benar. Maka kehidupan di dunia pun harus dijalani dengan benar, supaya kita dapat kembali pada pencipta kita yang maha besar. Yang kedua ada amanah atau tanggung jawab, dapat dipercaya atau kredibilitas. Menjadi misi hidup setiap muslim, karena seorang muslim hanya dapat menjumpai Sang Maha Besar dalam keadaan ridho dan diridhoi, yaitu manakala menepati amanah yang telah dipikulnya. Yang ketiga yaitu tabligh. Sifat tabligh yaitu maksudnya komunikasi, keterbukaan, atau pemasaran, merupakan teknik hidup orang muslim, karena setiap muslim mengemban tanggung jawab dakwah, yaitu menyeru, mengajak, atau memberitahu. Dan yang terakhir yaitu fatonah. Sifat fatonah maksudnya yaitu kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas.
dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap muslim karena untuk mencapai Sang Maha Besar, seorang muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan olehnya dan Allah menimpakan kemakmuran kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.